Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman, kali ini saya akan bahas materi yang paling sangat penting. Udah paling sangat penting pula ya untuk kalian semua, untuk membooster mental kalian semua, yaitu DC pinjaman online di penjara akibat memaksa nagih nasabah di rumah. Nah, ini bisa jadi berbalik ya, dan ini harus kalian tahu. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali ya dengan channel ini yang tetap ada bersama kalian, untuk kalian nasabah-nasabah yang saat ini sedang gagal bayar di pinjaman online. Gagal bayar adalah sesuatu hal yang lumrah dan sering terjadi, bukan karena hanya Anda saja yang gagal bayar. Ini pernah dan sering terjadi, bahkan saat ini banyak dialami oleh ribuan nasabah, bahkan bisa nyampe jutaan nasabah yang gagal bayar di pinjaman online. Dengan berbagai ragam ketidakenakan yang harus kalian hadapi, belum lagi dipermalukan, belum lagi rasa cemas, rasa was-was, rasa takut, semuanya ya gado-gado. Kalau bilang ini gado-gado, jadi semuanya tuh ada nano-nano juga ya. Jadi kalian dalam menyikapi hal seperti ini tentunya perlu respon yang bijak ya, respon yang baik terkait masalah menerima segala macam bentuk ancaman, teror yang datang silih berganti. Itu adalah suatu konsekuensi dan resiko yang harus Anda ambil, harus Anda terima, dan harus Anda makan. Jadi tidak ada itu kata aman nggak ya kalau misalnya menunggak di aku laku, aman tidak ya saya gagal bayar di kredit pintar. Tidak ada kata aman, tidak ada zona nyaman ketika Anda tidak bayar pinjaman online. Segala kemungkinan pasti terjadi, termasuk bukan hanya Anda akan dikirimi WA, SMS, email yang menurut Anda menakutkan, tapi bisa jadi tiba-tiba DC pinjaman online datang, ada ke rumah kalian, mengunjungi kalian, menagih kalian. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Nah, kali ini saya akan memaparkan terkait masalah hukum ya. Hukum apa yang akan diterapkan bila nasabah ditagih, dipaksa di rumahnya. Jadi si DC ini maksa melakukan penagihan ke rumah di bitur atau nasabah. Hukuman penjara menanti untuk DC yang seperti ini. Nah, kalian harus dibekali ilmu dan pengetahuan terkait masalah ini, biar kalian punya semangat lagi, punya rasa percaya diri yang kuat ketika situasi sedang gagal bayar. Nah, teman-teman, banyak sekali laporan-laporan, bahkan curhatan ya. Ini saya akan bacakan salah satu curhatan dari teman kita ya. Saya tutup namanya ya, saya tampilkan nih. DC aku laku, barusan maksa untuk bayar hari ini 4 juta. Saya bilang nggak punya duit, tapi tetap maksa harus bayar hari ini juga. Sampai turun nominalnya 4 juta jadi 300.000 cicil katanya. Saya bilang nggak ada lagi duit, abis itu pergi. Katanya mau datang lagi 10 orang. Liar pala aing. Orang Sunda nih, liar pala aing. Nah begini kawan-kawan ya. Terkait masalah memaksa melakukan penagihan. Ya, ini jelas-jelas yang tadinya urusannya perdata, menagih pinjaman online, ini bisa berubah dari perdata menjadi pidana ya. Karena si DC ini diduga melakukan perbuatan atau tindak pidana perbuatan melawan hukum di pasal 335 ayat 1 yang sekarang ini sudah dirubah ya, 335 ayat 1 ini dengan keputusan MK nomor 1 PUU 11/2013. Nah, ini saya akan bacakan ya. Jadi berdasarkan yang sudah dihapus di 335 ini, tentang prasa perbuatan tidak menyenangkan ini sudah dihapus. Jadi ini bunyinya ya. Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan MK nomor 1 PUU 11/2013, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan
tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Nah, ini jelas ya, diancam hukumannya 1 tahun. Di pasal 335 Junto, keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 PUU 11 tahun 2013. Nah, teman-teman, jadi nggak sembarangan itu. DC arogan, maksa, bayar, sekarang juga bayar. Nggak bisa, kawan. Itu kasusnya akan tersandung ya di pasal ini. Jadi kalian yang saat ini sedang bermasalah di pinjaman online, tetap tenang, stay strong, keep strong. Jadi jangan takut kawan-kawan. Ini sudah jelas-jelas ya. Ada dugaan melanggar pidana bagi petugas penagihan yang nyata-nyata melakukan pemaksaan untuk kalian bayar. Untuk memaksa kalian bayar. Ini udah ada aturannya pidana ini ya. Lalu dia juga bisa tersandung di pasal 368. Saya bacakan ya, pasal 368. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau punya orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Nah, ini ada lagi ya. Bukan hanya pasal yang tadi 335 ya, yang sudah ubah oleh putusan MK nomor 1 PUU 11 2013, tapi si DC pinjaman online yang memaksa datang ke rumah Anda, lalu memaksa Anda untuk segera melakukan pembayaran, maksa-maksa, bahkan dia tidak mau keluar dari rumah Anda atau tidak mau pergi dari rumah Anda sebelum Anda bayar, ini bisa terjerat di pasal 368. Paham ya? Jadi tidak ada lagi alasan Anda untuk takut. Jadi dia bisa tersandung beberapa pasal dalam pidana, khususnya di KUHP ya. Nah, kalian bisa lihat. Jadi tidak ada lagi alasan Anda untuk takut. Tidak ada lagi alasan Anda untuk khawatir, cemas yang berlebihan ketika didatangi oleh DC. Jadi begini ya alurnya. Ketika DC datang, Anda jangan dulu menerima dia sebagai DC atau sebagai tamu yang ingin melakukan penagihan. Saya ingatkan ke kalian ya, biar ini benar-benar dijalankan oleh semua nasabah yang gagal bayar. Ketika DC datang, pertama kali harus Anda tanyakan dari mana dia. Tunjukkan identitasnya dengan berupa menunjukkan identitas atau ID card dan KTP. Harus sama namanya. Lalu Anda katakan, mana surat tugasnya? Anda tanyakan surat tugas. Yang mana isinya surat tugas itu harus ada nama Anda di dalam surat tugas. Nama Anda, alamat, lalu besaran, nilai. Berapa sih nilai tertunggaknya saat Anda dikirimi surat itu atau melihat surat itu? Tercetaklah surat itu, berapa nilainya, nilai si utangnya. Lalu ada juga penerima tugas, siapa namanya, dan pemberi tugas. Harus jelas ada masa expired surat tugas tersebut. Dan di atasnya harus ada kop surat. Apakah itu dari agensi atau apakah itu dari pinjaman online-nya? Kalau dari pinjaman online-nya cukup Anda nanyakan 1. ID card, 2. Surat tugas, dan 3. Anda tanyakan sertifikasi profesi bidang penagihan dia. Harus ya, harus diperlihatkan. Karena itu melekat 3 dokumen itu. Tapi kalau mereka ditugaskan oleh pinjol alias sebagai pihak ketiga, mereka harus melampirkan surat kuasa, lampirannya ya, kopian surat kuasa, yang mana pinjol menguasakan ke pihak ketiga atau agensi atau kantor mereka, tempat mereka bekerja. Lalu lampirkan juga surat perjanjian kerjasamanya antara pihak pinjol dengan pihak ketiga tersebut. Nah, terang ya. Jadi 3 atau 4 item surat atau dokumen tersebut itu hanya untuk Anda periksa, menyatakan bahwa mereka benar-benar orang yang ditunjuk untuk menagih Anda. Bukan merupakan kewajiban Anda untuk bayar. Tidak. Banyak sekali ini teman-teman yang bertanya, Pak, kalau sudah ditunjukkan dokumen itu misalnya ada semua, lalu saya harus gimana? Nggak harus gimana-gimana, itu syarat saja bahwa mereka boleh menagih dengan syarat 3 atau 4 dokumen tadi. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen tersebut, artinya mereka tidak sah untuk menagih Anda. Artinya mereka bukan penagihan yang memang harus menagih Anda. Anda berhak untuk mengusirnya, Anda berhak untuk menyuruhnya keluar dari rumah Anda. Nah, itu kawan-kawan ya. Kalau misalnya Anda, setelah mereka tahu nih Anda sudah menunggak, lalu Anda dipaksa-paksa nih.
Ya, udah jelas mereka tidak mau menunjukkan dokumen-dokumen yang tadi diminta, lalu mereka tetap melakukan pemaksaan. Bu, Bapak, Ibu, bayar tetap ya, harus bayar. Sekarang juga kami tunggu. Silakan cari dana talangan. Silakan, saya nggak mau pergi atau tidak akan pulang sebelum Bapak, Ibu bayar. Nah, konsumen atau debitur kalau sudah seperti itu kadang-kadang panik ya. Pertama, mereka panik, takut. Ya namanya ditagih pasti adalah rasa takut ya, cemas, deg-degan. Lalu mereka juga khawatir, tetangga pada tahu semua, teriak-teriak. Bahkan kadang-kadang desa-desa ini yang seperti kita tahu ya, mereka sudah di luar dari batas SOP, ya sudah di luar dari aturan. Padahal di aturan POJK sudah jelas, di POJK nomor 10/05 tahun 2022 melakukan penagihan harus mengikuti norma dan aturan yang berlaku yang ada dalam masyarakat, dan juga tidak boleh melanggar peraturan perundang-undang. Berarti melanggar yang tadi yang pasal-pasal saya sebutkan ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak puas atau ada desa-desa yang arogan seperti itu melakukan pemaksaan ya, rekam kawan-kawan, buktikan, rekam, visualisasikan, videokan bahwa kedatangan mereka sudah benar-benar melakukan pemaksaan dengan ancaman, memaksa dengan ancaman. Sudah jelas-jelas tadi saya sebutkan ya, kena pasal 335 ya yang sudah diubah oleh Mahkamah Konstitusi dengan MK nomor 1 PUU 11 tahun 2013, dan dia terjerat juga di pasal 368 tentang pemerasan. Jadi jangan takut kawan, Anda bisa laporkan ke polisian terdekat dengan bukti-bukti yang Anda rekam videonya. Itu adalah salah satu bukti yang bisa Anda gunakan, yang bisa Anda pakai untuk Anda melaporkan diduga telah terjadi tindak pidana seperti yang tadi saya sebutkan ya, termasuk pengancaman, pemaksaan, dan pemerasan. Ini semua untuk kebaikan kalian, ini semua untuk bekal kalian bahwa tadinya urusannya perdata, si desa ini nagih, tapi bisa menjadi pidana ketika mereka melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia tercinta ini. Jadi kalian tidak ada lagi ya alasan untuk takut kepada mereka. Bagi kalian yang sudah paham, sudah mengerti apa yang sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan, silakan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Kenapa harus tidak takut? Tidak takut. Apa yang mesti ditakutkan? Saya paham, saya mengerti, saya sudah paham, sudah mengerti. Pasal apa yang akan menjerat untuk desa-desa yang masih melakukan pemaksaan, bahkan cenderung mengancam Anda di rumah Anda sendiri, itu bisa kena pasal tersebut yang tadi saya sebutkan ya. Paham ya? Silakan ketik di kolom komentar. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Kesimpulan dari video yang saya tayangkan ini, bahwa Anda tidak perlu takut atas hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan di paparan video ya, bahwa kalian ketika diancam, bahkan dipaksa-paksa untuk melakukan pembayaran, itu diduga melanggar atau suatu perbuatan pidana ya, dan itu bisa Anda laporkan ke kepolisian setempat. Jelas-jelas diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Oke kawan-kawan, dimanapun berada, ya saya berharap kalian semuanya bisa mengerti, dan video ini menjadi wawasan yang terbaik buat kalian semua, mengedukasi kalian, dan sekaligus membooster mental kalian untuk tidak takut dengan setiap tindakan premanisme yang kerap dilakukan oleh para penagih pinjaman online ini. Jangan pernah takut kawan, stay strong, keep strong. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton dari awal, pertengahan, sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kalian, dan saya mohon bantuan serta support dan dukungan dari kalian semua dengan cara mensubscribe ya. Gratis loh kalau subscribe itu ya. Jangan pikir kalau subscribe itu bayar, enggak, gratis ya. Dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya. Kenapa harus diaktifkan loncengnya? Agar Anda menerima notifikasi atau pemberitahuan setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Anda akan langsung mendapatkan pemberitahuan di handphone Anda seketika itu juga. Dan sudi kiranya teman-teman dengan keikhlasan kalian untuk membagikan video booster mental ini kepada teman-teman semuanya melalui media sosial kalian, bagikan ke semua media-media kalian ya. Insya Allah ketika teman kalian yang menerima sharing ataupun hasil kalian berbagi video ini, lalu mereka berubah,
Yang tadinya doyan minjol menjadi insaf tobat. Lalu mereka istiqomah tidak lagi mau mengenal riba pinjol. Lalu mereka dikuatkan. Yang tadinya sedang sedih menjadi bahagia kembali. Insya Allah itu menjadi pahala jariah yang terbaik buat kalian semua. Baik teman-teman semua, saya tutup video ini seperti biasa mengajak kalian semua untuk beristighfar. Lalu kita lanjut dengan doa. Kenapa kita harus selalu beristighfar dalam setiap menonton video ini? Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan dan kelalaian kita yang sudah terjerat ke dalam riba pinjaman online ini, sekaligus kita sambung dengan doa agar Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita ke depannya, memperlancar serta memberikan kemudahan atas semua pekerjaan dan ikhtiar-ikhtiar kita. Yuk kita beristighfar, lanjut dengan doa. Astagfirullahalazim. 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 Yuk teman-teman semua, kita renungkan atas segala kesalahan kita yang sudah teramat fatal, terjerumus, terjerat ke dalam riba pinjaman online yang begitu banyak mudorotnya. Tidak ada manfaatnya kawan. Manfaatnya hanya kita alami seketika saat itu, yaitu cepat cair. Tapi masalahnya bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, bisa menyengsarakan kita semua, bahkan memporak-porandakan urusan hubungan baik dengan teman, dengan saudara, dengan kerabat di kantor juga, dengan bos dan pimpinan-pimpinan lainnya. Mempermalukan kita semua, teman-teman. Segera kita tinggalkan riba pinjaman online ini, benar-benar kita pergi dan tidak lagi menyentuh riba pinjol sebagai sarana untuk kebutuhan, menutupi kebutuhan, menghidupi dan mencukupi kebutuhan hidup kita. Teman-teman semua, kita berangkat, kita hijrah, kita taubat, kita istiqomah. Yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Rabbi, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni dosa kami semua ya Allah. Ampuni kami yang masih lalai atas perintah-perintah-Mu. Ampuni kami ya Allah. Berikan pintu taubat-Mu, jauhkan kami dari rezeki yang haram, dekatkan kami dengan rezeki-rezeki-Mu yang halal ya Allah. Permudah segala ikhtiar, usaha, pekerjaan yang kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami. Sehatkan kami ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah, agar kami dapat menjemput seluruh rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan. Mudah-mudahan menjadi sarana edukasi yang baik buat kalian semua. Sehat selalu ya kawan. Mudah-mudahan kalian dimudahkan dalam menghadapi segala masalah yang saat ini terjadi. Kita tutup dan saya pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.